Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Helen Luhulima Hukom. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap. Kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia, virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Engkaulah yang hidup kekal selamanya.
segala yang hidup, Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sejahtera dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya, walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GP/GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaan-Mu dalam tembok gereja, sehingga kesalahan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami
untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Jemaat, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini, hari istirahat, hari perteduhan, hari di mana kami semua umat-Mu datang bersyukur, menyembah, dan memuliakan Engkau. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk dijamah oleh firman Tuhan yang hidup dan kekal, agar dapat menguatkan kami dalam menjalani perjalanan hidup ini. Topanglah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat memampukan kami untuk memahami apa isi firman Tuhan yang disampaikan kepada kami sebentar lagi. Sehingga firman Tuhan itu membentuk seluruh kehidupan kami, agar selalu setia dan taat, yakin, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan berkata-kata, topanglah dalam hikmat-Mu, agar apa yang disampaikan kepada kami semua adalah memang benar-benar suara hati Tuhan yang ditujukan kepada kami, anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorakan, pagungkan namanya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama. Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang mengatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Padamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tetaplah untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu Saudara-saudara agar imunitas tubuh kita tetap kuat dan kita tetap sehat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tahu bahwa kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi petunjuk dan penuntun bagi kita semua. Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan atau orang Kristen, ada 3 kelompok orang-orang yang melihat atau memandang Alkitab dari sisi pandangnya sendiri. Kelompok yang pertama menjadikan Alkitab ini sebagai sesuatu yang sangat sakral, sangat kudus. Bahkan kemudian menjadikannya hanya sebagai pelindung bagi mereka ketika misalnya menghadapi situasi mereka ada di dalam suatu pergumulan. Bahkan saking sakralnya malah kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip jimat, sebagai pelindung dari kuasa-kuasa kegelapan. Ada begitu banyak orang kemudian menjadikan Alkitab ini sebagai tameng, kadang diletakkan di bawah bantal pada waktu malam supaya dapat melindungi dari kuasa kegelapan, atau mungkin di depan pintu dan lain sebagainya. Bahkan sebagian juga ada yang meletakkan ini di dalam peti jenazah. Tapi saya percaya bahwa saat ini di masa modern seperti ini tidak lagi seperti itu. Kelompok yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, memandang Alkitab atau kitab suci kita ini sebagai buku yang sama dengan buku yang lainnya. Buku-buku yang dibuat oleh manusia. Sehingga sama seperti kelompok yang pertama, bahwa Alkitab ini kemudian dijadikan pajangan saja atau tidak sama sekali tersentuh. Karena menganggap bahwa Alkitab bukanlah solusi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan mereka. Sehingga dalam beberapa penelitian, diadakan penelitian, terjadi penurunan dari pembaca Alkitab itu sendiri, khususnya di masyarakat modern. Mereka menganggap bahwa Alkitab bukanlah solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga Alkitab ini adalah buku yang sama saja dengan buku yang lainnya. Tetapi kelompok yang ketiga atau yang terakhir menjadikan Alkitab ini suatu pedoman, suatu petunjuk. Bukan hanya pedoman atau petunjuk, tetapi pemaparan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan mereka yang ada tertulis di dalam Alkitab ini, para tokoh dan kisah kehidupannya. Di situ ada pemaparan karya rencana Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan bukan pemaparan rencana Allah dalam kehidupan manusia atau dunia ini, tetapi juga Alkitab ini berisi kehendak Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu kelompok yang terakhir. Sehingga kelompok yang terakhir ini begitu sangat menjadikan Alkitab ini sebagai jawaban dari setiap persoalan yang dihadapi. Bagaimana menyikapi pergumulan mereka, bagaimana menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, di manakah kita berada? Di kelompok yang pertamakah atau yang kedua atau yang terakhir?
Dan tentunya jawaban kita sama, bahwa kita ada di kelompok yang terakhir. Yang tadi saya katakan bahwa melihat Alkitab itu berisi pemaparan karya, rencana Allah dalam kehidupan seluruh dunia ini dan isinya. Demikian juga ada kehendak Allah yang harus kita ikuti untuk menjalankan kehidupan ini agar berkat keselamatan itu, kasih karunia itu menjadi bagian kehidupan kita yang tetap kita terus miliki dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi juga dalam kehidupan Yosua. Kunci keberhasilan Yosua dalam memimpin bangsa Israel pada waktu itu adalah keyakinannya kepada Allah dan firman-Nya. Dan dibuktikan ketika Yosua sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dalam menghadapi setiap pertempuran yang dihadapinya bersama dengan Israel. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Yosua sungguh-sungguh menyatakan keyakinan dan ketaatannya itu, maka kemudian Allah memberikan kepadanya petunjuk dalam menyeberangi sungai Yordan. Sehingga saudara-saudara kita bisa melihat akhir dari cerita ini, bahwa kemudian Israel ditolong oleh Allah, mereka dapat mengangkut tabut perjanjian ke tepi sungai Yordan itu, dan bangsa Israel dapat menyaksikan karya Allah yang luar biasa yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kisah dari Yosua itulah, maka mari kita menjadikan Alkitab bukan buku biasa-biasa saja, atau kitab yang hanya kita buka pada saat kita memerlukannya, tetapi bagaimana Alkitab ini kita jadikan menjadi suatu dasar kita berpijak, dasar kita bertindak, dasar kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita, dasar bagaimana kita membangun perilaku dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Yosua dalam kisahnya ini mau mengajarkan kita bahwa bukan hanya perkara kita kagum terhadap karya Allah, tetapi keyakinan pada Allah dan firman-Nya ini harus sungguh-sungguh mewujud dalam sikap hidup yang bersungguh-sungguh pada campur tangan Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita akan berakhir pada kehampaan. Dan segala apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini pastinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya kita inginkan dan yang Tuhan berikan kepada kita dalam maksud dan rencananya. Campur tangan Tuhan itulah yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada hari ini juga mengajak kita untuk mari kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui firman-Nya. Pada hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun. 70 tahun sudah Tuhan memampukan Pelkat Gerakan Pemuda untuk tetap terus berjalan di dalam firman-Nya. Sehingga 70 tahun itu membuktikan bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah bagian yang terbaik dan terindah yang kita ambil dan yang telah kita nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Mari lanjutkan itu dalam kehidupan kita. Jadilah khususnya bagi anak-anakku, generasi muda, Pelkat Gerakan Pemuda, untuk menjadi generasi muda yang tangguh. Jangan sekali-sekali mengabaikan perintah Allah dalam kehidupan saudara-saudara sekalian di masa muda ini bahkan sampai di masa tua.
Jangan sekali-kali melepaskan Allah dalam kehidupan saudara-saudara. Tetapi terus mintalah Ia hadir dalam kehidupan saudara-saudara. Membentuk pribadi saudara-saudara, menjadi pribadi kaum muda yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Apalagi menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini, ada begitu banyak hal yang berubah secara drastis, yang pastinya akan mengubah seluruh cara pandang kita terhadap hidup ini. Karena itu jangan sekali-kali meninggalkan firman Tuhan, tapi tetap fokus dan menatap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang harus dijalankan di dalam kehidupan ini. Berjalan dalam firman-Nya akan membuat kita aman, terlindung dari nilai-nilai yang kemudian akhirnya hanya membawa kita pada kehancuran semata. Kedepan generasi muda, Pelkat Gerakan Pemuda juga akan mewarisi kepemimpinan gereja di era milenial ini dengan segudang persoalan yang harus dihadapi, khususnya menghadapi situasi seperti ini. Bukan tidak mungkin bahwa ada banyak lagi persoalan-persoalan yang terjadi di depan. Karena itu kembali lagi pada firman Tuhan pada hari ini, jadilah seperti Yosua masa kini, yang tetap teguh dalam pendiriannya. Bukan hanya sekedar melibatkan keluarga untuk beribadah kepada Allah, tetapi sungguh-sungguh mau mendengar apa yang dikatakan atau diperintahkan Allah dalam menjalani segala sesuatu ke depan. Khususnya berbicara soal peperangan, pertempuran itu adalah sesuatu yang tidak mudah bagi seorang pemimpin. Dia perlu strategi, dia butuh pelengkap persenjataan prajurit, tapi ternyata itu tidak cukup. Melibatkan Allah menjadi sesuatu yang sempurna bagi Yosua. Kalau Yosua hanya mengandalkan apa yang dipikirkannya dalam kepemimpinannya, kalau Yosua hanya mengandalkan strategi perang atau peralatan senjata atau prajurit, tidak mungkin Yosua dapat mengawal para kaum Lewi ini untuk sampai ke tepi sungai Yordan. Tapi karena dia mengandalkan Allah, mendengarkan suara Allah dalam setiap jejak langkah kepemimpinannya sebagai pemimpin umat Israel pada waktu itu, maka Allah sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Dan Allah memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya saat itu. Bahkan keselamatan bagi mereka semua yang saat itu sedang menyeberang ke tepi sungai Yordan. Mereka tiba dengan selamat. Karena itu rekan-rekan Gerakan Pemuda, tetaplah berlayar dalam kembara pelayanan saudara-saudara dan juga kehidupan saudara-saudara di masa muda ini bersama-sama dengan jurumudi pemuda agung Yesus Kristus, maka yakinlah saudara-saudara akan tiba di seberang dengan selamat dalam penyertaan Tuhan. Badai, topan, atau angin, gelombang yang besar tidak mampu untuk mengkandaskan, untuk mengkaramkan bahtera saudara-saudara dalam menyusuri kehidupan di masa muda ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, dirgahayu sekali lagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, kiranya tetap terus berkarya, tangguh dalam pelayanan, rajin di dalam persekutuan, dan menjadi berkat dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu.
angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus. Jemaat, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah untuk merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemerintahan yang mengurusi wilayah mereka masing-masing, baik pemerintahan tertinggi hingga pemerintahan yang terendah. Engkau berikan kebijaksanaan dan hikmat selalu untuk pemerintahan, agar mereka dapat memimpin dengan baik, serta dapat mengharumkan nama bangsa dan negara kami. Tidak lupa juga kami sebagai rakyat, kami mohon berkati kami sebagai rakyat agar kami dapat menjadi rakyat yang patuh dan menjaga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini kami mengucap syukur kepadamu atas hari-hari yang telah kami lalui, hari yang indah dan hari yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur kami beroleh kesempatan untuk beribadah saat ini, berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa terkhususnya untuk gereja GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Berilah gereja kami keamanan dalam beribadah. Dan kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini ya Bapa, yaitu multimedia, sound system, organis, kantoria, majelis, dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Mampukanlah diri mereka dan tumbuhkanlah dalam hati mereka
semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada kekurangan, namun kami percaya Engkau akan membantu mereka dalam tugas pelayanannya. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang saat ini sedang kami tempuh, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapa di dalam surga, dalam doa selanjutnya, kami membawakan permohonan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, dan di tengah-tengah masyarakat di mana jemaat turut berkarya. Topanglah mereka semua dalam hikmat-Mu ya Bapa, agar kiranya apa yang boleh dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa saat ini juga bagi jemaat Tuhan yang mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Berkatilah mereka semua yang menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini, agar mereka boleh menyadari bahwa semua yang kami miliki dan kami peroleh adalah berasal dari tangan-Mu jua. Berkati juga dalam kehidupan ini mereka yang berjuang, mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, mereka yang berada dalam keadaan lemah fisik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka sendiri. Hadirlah ya Tuhan untuk menjamah kehidupan mereka, agar mereka boleh kembali pulih, sehat, kuat, untuk kembali berada di tengah-tengah keluarga dan menjalankan segala aktivitas serta tanggung jawab mereka. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para lansia yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Topanglah mereka juga dalam kasih-Mu ya Bapa, di tengah-tengah kesendirian ataupun di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga mereka. Yakinkanlah mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berikanlah kepada mereka berkat-berkat dalam kehidupan mereka, agar mereka juga boleh senantiasa mengucap syukur. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami menyerahkan juga tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Jadikanlah kami para pekerja yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada firman Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah seluruh pelayanan yang kami jalankan, agar kiranya kami boleh bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur bersama-sama dengan anak-anak kami, Pelkat Gerakan Pemuda yang merayakan kembali pertambahan usianya. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak kami dalam wadah Pelkat Gerakan Pemuda ini, agar mereka boleh tetap terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, menjadi Yosua masa kini yang boleh menampilkan kehidupan dan kesaksian yang baik seturut dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu, pekan yang baru yang ada di hadapan kami, tolonglah dan sertai kami Tuhan, agar kiranya Engkau tetap menjadi pemimpin dalam seluruh perjalanan kami, penolong, bahkan pembela, dan yang senantiasa mengerti apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Demikianlah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dimohon kesediaannya untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, tanggal 26 Juli 2020. 1. Sesuai himbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Menerapkan hidup sehat dan bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Katekisasi reguler akan dimulai kembali pada bulan Agustus 2020 dan dilaksanakan secara online. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti, dipersilahkan mendaftar di sekretariat gereja
pada setiap jam kerja. Paling lambat pada hari Jumat 31 Juli 2020. Dengan syarat A. Mengisi formulir pendaftaran. B. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 2 lembar. C. Fotokopi surat baptis 1 lembar. D. Fotokopi akte kelahiran 1 lembar. E. Telah berusia 16 tahun pada bulan Maret 2020. 3. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10 WIB kepada Saudara Immanuel Neolaka Sektor 4 dengan Saudari Dina Mariana Nitsae Sektor 4 di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Bagi warga jemaat yang berkeberatan atas pernikahan ini, dapat menghubungi Sekretariat Majelis Jemaat pada setiap hari dan jam kerja. 4. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua, dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategori tertua, lahir pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi. Masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman seperti di 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Dan peran tugas yang sama
yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil berkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan Sinode Tahunan atau PST GPIB bulan Februari tahun 2020, di Mupel Jabar II terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir atau GGSC, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur, jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah, kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan, pengutusan, dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tahun. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB yang ke-20. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 hingga 2020. Dewan Gerakan Pemuda GPIB.
Marilah kita berdiri, mari kita mengucapkan amanat pengutusan ini secara berbalasan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menebus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utupe naustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utupe naustawi. Berilah damai sejahtera, amani utupe naustawi. Berilah damai sejahtera, amani utupe naustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utupe naustawi. Yang berliku dan nyenyesak, amani utupe naustawi. Bila damai sejahtera, amani utupe naustawi. Bila damai sejahtera, amani utupe naustawi. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.